Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan judul Dasar Mikologi dan Struktur Fungi dan Yes serta reproduksinya. Beranggotakan 1. Fevi Indri Oktaviani, 2. Vinika Dwi Akbar, 3. Indah Kusumawardani, 4. Irma Yuliana, 5. Jordan Kenjiro, 6. Lutfia Diaul Amalia, 7. Marcella Duta Larasati. Pengertian fungi atau jamur. Jamur atau fungi adalah organisme eukariotik yang memiliki dinding sel dan pada umumnya tidak motil. Karakteristik ini menyerupai tumbuhan namun fungi tidak memiliki klorofil. Dengan demikian, fungi tidak dapat melakukan fotosintesis menghasilkan bahan organik dari karbon dioksida dan air, sehingga fungi disebut sebagai organisme heterotrof dan sifat heterotrof menyerupai sel hewan. Fungi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Berupa benang tunggal atau bercabang, biasa disebut dengan hifa. 2. Kumpulan hifa disebut sebagai miselium. 3. Mempunyai spora. 4. Memproduksi spora. 5. Tidak memiliki klorofil sehingga tidak berfotosintesis. 6. Berkembang biak secara seksual dan aseksual. 7. Tubuh berfilamen dan dinding sel mengandung kitin, glukan, selulosa, dan membranan. Reproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi secara aseksual dengan pembentukan kuncup pada hamil. Fragmentasi dan pembentukan spora aseksual yang berupa sporangiospora dan atau konidia. Reproduksi secara seksual dengan konjugasi dan pembentukan spora seksual berupa zigospora, askospora, dan basidiospora. Struktur tubuh jamur dapat dilihat pada gambar ini, yaitu ada tudung atau pileus, lamella atau gills, hifa, inti sel, septa, miselium, stipe atau tangkai buah cincin atau anulus. Morfologi jamur. Struktur tubuh jamur tergantung pada jenisnya. Ada jamur yang satu sel, misalnya kamir. Ada pula jamur yang multiseluler, membentuk tubuh buah besar yang ukurannya mencapai 1 meter, contohnya jamur kayu. Tubuh jamur tersusun dari komponen dasar yang disebut hifa. Hifa membentuk jaringan yang disebut miselium. Miselium menyusun jalinan-jalinan semu menjadi tubuh buah. Reproduksi jamur. Secara alamiah, jamur berkembang biak dengan berbagai cara, baik secara aseksual dengan pembelahan, pengecupan, atau pembentukan spora. Dapat pula secara seksual dengan peleburan nukleus dari dua sel induknya. Pada pembelahan, suatu sel membagi diri untuk membentuk dua sel anak yang serupa. Pada penguncupan, suatu sel anak tumbuh dari tonjolan kecil pada sel inang. Klasifikasi jamur. Jamur merupakan tumbuhan yang tidak mempunyai klorofil, sehingga bersifat heterotrof. Tipe sel, sel eukariotik. Jamur ada yang uniseluler dan multiseluler. Tubuhnya terdiri dari benang-benang yang disebut hifa. Hifa dapat membentuk anyaman bercabang-cabang yang disebut miselium. Reproduksi jamur ada yang dengan cara vegetatif, ada pula dengan cara generatif. Cara hidup jamur. Semua jenis jamur bersifat heterotrof, namun berbeda dengan organisme lainnya. Jamur tidak memangsa dan mencerna makanan. Untuk memperoleh makanan, jamur menyerap zat organik dari lingkungan melalui hifa dan miseliumnya, kemudian menyimpannya dalam bentuk glikogen. Oleh karena itu, jamur merupakan konsumen, maka jamur bergantung pada substrat yang menyediakan karbohidrat, protein, vitamin, dan senyawa kimia lainnya. Semua zat itu diperoleh dari lingkungannya. Sebagai makhluk heterotrof, jamur dapat bersifat parasit olbigat, parasit fakultatif, atau saporotif. Peranan fungi dalam kehidupan manusia. Jamur sangat berperan dalam kehidupan manusia. Di dalam ekosistem jamur dan bakteri, berperan sebagai pengurai atau dekomposer. Beberapa jenis jamur dapat dimanfaatkan dalam industri makanan dan minuman. Di samping itu, jamur ada juga yang dapat menyebabkan penyakit pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Berikut ini beberapa jamur yang menguntungkan dan merugikan dalam kehidupan manusia. Jamur yang menguntungkan adalah sebagai berikut.
Rhizopus oryzae untuk pembuatan tempe, Mucor javanicus untuk pembuatan tape, Saccharomyces cerevisiae untuk pembuatan roti dan minuman alkohol, Aspergillus oryzae untuk pembuatan roti, Aspergillus wenti untuk pembuatan kecap. Penicillium notatum dan Penicillium chrysogenum menghasilkan antibiotik. Jamur yang merugikan antara lain sebagai berikut. Aspergillus flavus menghasilkan racun aflatoxin, Aspergillus fumigates menyebab penyakit paru-paru pada burung, Exobasidium vacans parasit pada tanaman teh, Amanita phalloides menghasilkan racun balin, Epidermophyton floocosum penyebab penyakit kaki atlet. Sekian pembahasan kelompok kami mengenai dasar mikologi dan struktur fungi dan yes, serta reproduksinya. Terima kasih.